atau ini juga sudah banyak pertanyaan Mbak Sarah yang sudah diajukan melalui link Slido gitu. Oh, ada Slido. Nah ini ya. kayaknya memang materi yang disampaikan Mbak Sarah ini sangat menarik ya. Jadi banyak sekali yang antusias bertanya. Nah silakan Mbak, mungkin bisa dijawab untuk beberapa pertanyaan. Baik, kita mulai dari dari yang pertama ini ya. Ada yang 7 yang oke gitu ya. Saya JFPBJ muda, asal PB itu apa ya? Sorry, penyetaraan ya. PB di LPSE. Dapat akses akun PPE dan akun admin lainnya, dapat memenuhi angka kredit. Apakah diperkenankan saya mendapatkan tugas pengadaan, pejabat pengadaan atau POGJA? Nah, sesuai aturan Bapak Ibu, kalau untuk yang pengelola LPSE atau yang tadi sempat saya sampaikan bahwa memang ada kalau dibilang ada beberapa instansi baik di KL Pemda yang pengelola LPSE-nya atau kasubagnya itu menjadi JFPBWJ. Nah, kalau sudah menjadi JFPBWJ tidak bisa lagi Bapak Ibu mengakses atau apapun yang berhubungan dengan LPSE seperti itu. Nah, itu dilarang merangkap jabatan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya apakah diperkenankan? Kalau Bapak Ibu sudah menjadi JPBJ, harusnya Bapak Ibu sudah fokusnya ke tugas PBJ-nya, gitu ya. LPSE-nya bukan ditinggalkan sih ya, atau didelegasikan kepada orang lain, gitu Bapak Ibu. Untuk Pak Carudi seperti itu. Oke, kita lanjut terkait penugasan JPBJ, bagaimana JPBJ penyetaraan yang bertugas di LPSE. Nah ini yang tadi. Untuk memenuhi angka kredit, tugas apa saja yang dapat diambil. Nah ini banyak yang bertanya di sini. Memang susah sih ya Bapak Ibu, karena kita sudah ada aturan tidak boleh merangkap jabatan atau ditugaskan gitu ya. Otomatis kalau Bapak Ibu sudah menjadi JF, harus sudah didelegasikan kepada orang lain gitu ya. Yang bagian untuk LPSE-nya sudah ditugaskan kepada orang lain. Nah Bapak Ibu yang sebagai JF PBJ harus sudah mulai fokus ke tugas bagian pengadaan barang jasa sesuai dengan standar kompetensi gitu. Baik misalnya Bapak Ibu jadi Pokja atau jadi Pokja atau jadi jadi PP gitu ya. Nah itu Bapak Ibu sudah fokus ke sana, LPSE-nya sudah didelegasikan ke orang lain. Oke. Saya dari CPNS sudah ditempatkan di ULP. Apakah setelah diangkat menjadi fungsional, pekerjaan saya sebagai CPNS bisa diakui dalam perhitungan angka kredit saya? Oke, Ibu Aisyah ya berarti ya, Ibu Aisyah. Pada saya akan bertanya kembali, apakah Ibu Aisyah CPNS tetapi sudah lulus lulus PBJ tingkat dasar atau level 1 tidak? Kalau sudah lulus, berarti Ibu Aisyah atau Bapak Ibu CPNS lainnya itu bisa ditugaskan. Jadi harus lulus dulu PBJ tingkat dasar atau level 1 ya kalau kita bilang. Kalau sekarang bilangnya level 1 itu harus sudah lulus dulu baru Bapak Ibu CPNS bisa bekerja di dalam pengadaan barang jasa. Nah, itu dihitung atau tidak? Itu dihitung. Karena Bapak Ibu sudah lulus di level 1, Bapak Ibu sudah ditugaskan dan sudah ada ST-nya, ada surat tugasnya, nah itu dapat diakui dalam perhitungan angka kreditnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya belum lulus nih ya, misalnya atau belum ikut lagi gitu ya, nah itu jangan dulu. Mungkin membantu dulu gitu ya dalam teknisnya, administrasinya gitu. Tapi kalau sampai masuk ke dalam Pokja atau PP langsung, nah itu tidak boleh gitu ya. Jadi harus lulus dulu di PBJ tingkat dasar atau level 1 dulu. Oke, lanjut. Apakah CPNS dapat dilantik menjadi PNS langsung menjabat JPBJ? Jadi CPNS dulu, masuk ke PNS, nah baru ke JF-nya gitu ya. Nah, itu bisa jadi PNS dulu, habis itu diangkat ke JF-nya gitu. Jadi CPNS, PNS ke JF. Dan apakah kami diharuskan memiliki harus banget. Jadi kalau sertifikat PBJ level 1 itu adalah kalau kami bilang itu adalah SIM untuk misalnya nyetir. Misalnya Bapak Ibu belum punya SIM, ya nggak bisa gitu nanti malah nanti di kedepannya malah jadi kurang baik ya karena memang
level 1 itu atau tingkat dasar itu harus gitu, diharuskan gitu ya. Tunjangan dari penyetaraan diterima belum sesuai, sesuai dengan aturan dari LKPP. Oke, oh, oke. Nah ini, jadi kalau untuk tunjangan atau misalnya terkait dengan tunjangan kinerja, tunjangan kinerja itu memang seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, peraturan yang berlaku itu ada di peraturan LKPP nomor 4 tahun 2022 yang terkait dengan tunjangan kinerja JFPBJ. Nah, itu yang regulasi yang perlu disampaikan kepada misalnya kepegawaian atau organisasi ya. Jadi sudah ada peraturan LKPP nomor 4 tahun 2022 untuk kelas jabatan, bukan tunjangan kinerja, kelas jabatan JPBJ. Jadi memang ada kenaikan kelas itu. Jadi yang muda itu dari 9 ke 10, madya itu dari 11 ke 12 gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan peraturan LKPP tersebut. Oke. SDM PBJ sebagai PP dapat dilakukan oleh JFPBJ, betul, dan personel lainnya. Apakah PP harus memprioritaskan JFPBJ? Iya, harus Bapak Ibu. Jadi JFPBJ ini, apalagi mungkin Bapak Ibu yang pertama kali ya, ya mungkin yang muda sama dia juga nggak apa-apa. Tapi harus diprioritaskan pejabat pengadaannya itu dari JFPBJ gitu dibanding personil lainnya karena memang pengadaan barang jasa itu otomatis harus diprioritaskan ke JF. Oke, bagaimana JFPBJ yang sudah dilantik namun masih ditempatkan di satker masing-masing dan belum ditarik. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa memang kedudukan itu harus UKPBJ tetapi kedudukan saya jadi lupa. Sebentar ya. Jadi kedudukannya itu tadi di pasal berapa tadi ya, sebentar ya. Saya takut salah bilang. Oke. Jadi kedudukannya itu harus di UKPBJ, tempat tugasnya yang bisa di Satker ya. Jadi nanti Bapak Ibu harusnya kedudukan atau kalau dibilang untuk kedudukannya harus di UKPBJ tapi untuk tempat tugasnya bisa di Satker atau LPD ya. Mohon dijelaskan kembali tentang larangan JVJ merangkap bertugas di LPSE. Ada Pak, ada regulasinya, ada yang menyatakan larangan tersebut, ada gitu. Kalau misalnya tidak ada, tidak akan kami sampaikan di sini gitu. Sebentar, saya berikan ya. Nanti saya coba cek ya peraturan apa, tapi ada gitu. Sayanya yang lupa di mana gitu ya. Oke, ada dilarang merangkap jabatan. Oke, kita lanjut. Banyak ya. Nah, tuh ada tuh Temanggung. Makasih Bapak Ibu di Perka LKPP nomor 7 tahun 2021. Betul, betul sekali. 7 tahun 2021 tapi ayatnya pasalnya saya lupa di mana gitu ya. Makasih Bapak Ibu dari PBJ Temanggung ya. Oke, bagaimana dengan JPBJ yang sudah dilantik? Namun itu sudah sorry. Oh ya, benar. Nah, ini muda. Nah, ini nanti disampaikan saja Bapak Ibu untuk peraturan LKPP tersebut karena peraturan LKPP tersebut sudah disahkan dan kami juga sudah harmonisasi juga dengan Kemenkumham pada bulan Februari tahun 2022. Nah, sekitar bulan Mei kalau nggak salah, Mei atau April itu sudah ditetapkan untuk peraturan LKPP. Dicari saja peraturan LKPP nomor 4 tahun 2022. Oke, kita lanjut. Apa tuh ya? Oh, ini saya kurang ngerti. Inpasing Maret 2001 diberikan 154, mau naik ke JP Buja, berapa angka kredit yang harus dipenuhi. Berarti Bapak 150 ya, berarti harus sekitar 46 lagi. 46 lagi gitu ya, karena 150 154 kurang 150 sisanya 4. Nah, 4. Nah, Bapak atau Ibu harus mengumpulkan 50 ya, berarti 50 kurang 4 46 lagi. Lanjut sudah.
Saya JPBJ dari jalur penyetaraan tapi belum S1. Oke, baik. Bagaimana kelanjutan dari JF saya? Apakah diakui LKPP? Oke. Jadi kalau kami memang banyak menemukan case-case yang agak apa ya, agak berbeda dengan sesuai aturan. Misalnya Bapak Ibu eselon 4 tapi 4A gitu ya, atau misalnya eselon 3 tapi 3D. Jadi banyak yang misalnya JFPPJ Madya tapi dia masih 3D, atau misalnya JFPPJ Muda tapi dia 4A gitu ya, karena dia sebagai eselon 4. Nah, kalau ini case ini berarti kalau dibilang karena penyetaraan ya tetap diakuin Bapak Ibu, tetap diakuin, tetapi memang yang kami akan bisa sarankan, Bapak Ibu harus melanjutkan pendidikan ke S1 karena JFPBJ itu adalah JF keahlian. Jadi keahlian itu apa? Jadi ya persyaratan ya salah satunya adalah harus sarjana atau D4 gitu ya. Jadi penyetaraan ini tetap harus diakui sebagai JF, tetap JF, tapi ya itu kami sarankan untuk melanjutkan pendidikan D4 atau sarjana. Oke, aturan yang mengharuskan prioritas ada Pak di peraturan LKPP nomor di Perpres 12 tahun 2021 di pasal 74, bisa dilihat di situ. Oke, kita lanjut. Oke, oke. Kami PNS dengan TMT, PNS-nya 1 Januari 2022 dengan jabatan sebagai pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama. Oke. Pertanyaan kami adalah bagaimana prosedur untuk mendapatkan SK. Nah, ini harus ditanya ke kepegawaian, Bapak Ibu gitu ya. Ini berarti Manado ya. Nah, itu jadi kalau dari kami itu adalah rekomendasi gitu ya, rekomendasi pengangkatan atau rekomendasi kebutuhan. Tetapi untuk SK dan lain-lain, SK pengangkatan atau SK pemberhentian, nah itu dari instansi masing-masing. Nah, instansi masing-masing bisa ditanyakan ke kepegawaian, ya, Bapak Ibu. Jadi bisa ditanya ke kepegawaian, apakah angka kredit untuk pengembangan profesi ada batas maksimal? Nah, ini juga ada pertanyaannya. Nanti kita akan lebih detailnya ke SKHK ya Bapak Ibu, tetapi kalau untuk sekarang yang saya bisa sampaikan di dalam Permenpan 29 tahun 2020 ketentuannya hanya di jenjang muda ke jenjang madya. Jadi yang mau naik jenjang madya itu ketentuannya hanya 6 angka kredit, mengumpulkan 6 angka kredit. Selain itu tidak ada aturannya gitu ya untuk pengembangan profesi. Tetapi untuk detailnya, untuk detail terkait dengan pengembangan profesi ini batas maksimalnya berapa? Nah, itu nanti bisa nanti detailnya ada di Kepdep PPSDM yang terkait dengan SKHK. Nanti kita tunggu saja untuk sosialisasinya. Oke. Saya diangkat menjadi JFPJ di tengah tahun. Oke, untuk SKP yang sudah berjalan, bagaimana mekanismenya? Turunan SMP. Oke. Kalau tengah tahun berarti kita bilang Bapak atau Ibu ini ya langsung di Permenpan 8 saja gitu ya. Turunan SKP-nya apakah dari atasan langsung atau dari Kepala UKPBJ. Nah, atasan langsungnya Bapak Ibu itu di bawahnya Kepala UKPBJ atau tidak. Jadi memang ada misalnya karena sangat banyak gitu ya. Misalnya sangat banyak ada beberapa misalnya satpol. Nah, kalau misalnya itu bisa atasan, jadi kalau sesuai dengan Permenpan 8 tuh dilihat dari JPT, jabatan pimpinan ya pokoknya jabatan pratama ya, eselon 2-nya. Nah, itu yang dilihat PKT-nya gitu ya. Jadi SKP Bapak Ibu dilihat dari eselon 2, nah baru dikascadingkan ke JF atau ke subkoor atau ke koor gitu. Jadi dilihatnya di eselon 2-nya yang siapa gitu ya. Oke, lanjut. Jadi bukan di atasan langsung, tetapi malah ke dari JPT-nya. Oke,
Oke, langkah apa yang dapat kami nah, benar. Yaitu, berarti disampaikan saja peraturan yang terbaru, peraturan apa LKPP nomor 4 tahun 2022. Gitu ya. Oke, saya coba cek dulu ya. Jadi kita bisa bareng-bareng karena banyak juga yang bertanya itu. Saya kepala, bentar, saya masuk ke jedih dulu ya. Jadi izin Ibu sampai jam berapa? Saya nanti jadi kelamaan ini. Maaf, maaf. Sampai jam 11.40, tapi ini mungkin ada sambil nunggu Mbak Sarah lagi cek jadi ya, Betul, ada betul. pertanyaan untuk Pak Heldi ya tadi ya? Boleh, boleh, silakan. Boleh. Nah ini Pak Heldi. Pak Heldi, silakan. Atau saya share screen dulu sebentar ya. Izin, mohon maaf ya. Ya boleh Mbak Sarah. Saya masuk ke mana nih? Ini dia. Oke. Jadi ini adalah peraturan LKPP nomor 4 tahun 2022 Bapak Ibu tentang penetapan kelas jabatan. Nah, ini ditetapkan saya lupa, April, 25 April. Nah, ini Bapak Ibu lihat di sini di pasal 4. Kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah menganggarkan tunjangan kinerja bagi pejabat fungsional pengadaan barang jasa. Besaran tunjangan kinerja sebagaimana ayat 1 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini pembayarannya itu tunjangan kinerja untuk JPWJ sebagai maksud di mana dalam pasal 4 dilakukan sejak peraturan lembaga ini diundangkan. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan informasi tentang peraturan baru ini. Gitu ya, karena memang kelas jabatannya sudah menjadi peraturan LKPP yang terbaru. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek atau bisa di-download di di jedih.lkpp.go.id. Oke. Oke, silakan Pak Heldi ya. Dilanjut aja dulu Mbak Oh, dilanjut. Sarah. Ya Siap, nggak apa-apa. siap. Mau yang dari Raisen dulu Mbak? Iya, resign Gimana? dulu kali ya. Oh ya, Ya karena boleh. kayaknya butuh ini. Oke, Ya silakan boleh Ibu. Boleh, silakan. dari Ibu Renta Manik ya dari Kabupaten Belitung Timur, silakan Bu, dinyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Gustini dan selamat siang Mbak Bu Sarah. Ya. Jadi kan dari tadi tuh ada banyak kan terkait JFPPBJ yang hasil penyetaraan yang tadinya dia adalah Pengawal LPC. Kasubag LPSE. Ya. Tadi kan sudah di dalam materi disampaikan kami dilarang, kami karena saya adalah JFPPBJ yang dari LPSE ya Bu. Iya Bu. Jadi kan kami ini kan dilarang mengambil peran dalam pengelolaan LPSE. Betul. Tapi dalam kondisinya, di dalam selain kita itu dapat SK pelantikan di penyetaraan ke JFPPBJ, kami juga mendapat surat tugas sebagai subkoordinator LPSE. Oke, baik. Itu kayaknya semua JFPPBJ yang tadinya Kasubag LPSE itu menjadi subkoordinator LPSE, di mana tusinya adalah persis seperti kita jadi pejabat struktural Kasubag LPSE. Nah, karena kita juga jadi cuma ganti nama aja, tetapi kita JF gitu, katanya kita JF. Tapi tugas kita itu dari Senin sampai Jumat itu tetap ya Kasubag LPSE gitu, subkoordinator LPSE. Dan karena hal itu juga Bu, kita sudah pernah ngobrol itu ke orang BKD, BKPSDM, mengenai tunjangan kelas jabatan. Karena kalau bicara kelas jabatan JFPPBJ muda, kami itu ada di kelas 10. Tapi katanya, dalam subkoordinator, pejabat eselon 4, itu adalah kelas jabatan 9. Betul. Jadi, tetap ngikut kelas jabatan 9. Jadi, istilahnya tuh namanya aja kan itu JFPPBJ. Tapi masalah tanggung jawab
kewenangan dan hak itu sama dengan pejabat struktural. Apalagi kalau kami disuruh terlibat di dalam menjadi JF seperti JF PPBJ harusnya, sepertinya kemungkinan kecil itu bisa dilaksanakan karena tugas-tugas di LPSC itu banyak. Betul. Lumayan banyak kan, Pasti. apalagi dengan sekarang PDN, TKDN itu kan lagi marak-maraknya ya Bu ya. Betul. Itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa LPSC juga terlibat di situ karena SPSE. Kemudian jadi kami itu agak bingung juga. Terus kelas jabatan 9, dari muda ke madya, itu kan angka kreditnya harus 200 ya Bu, karena dari 3B ke 3C itu 100, 3C ke 3D 100, kemudian dari 3D ke 4A itu kan 200 jadinya harus. 3B ke 3C 50 Ibu. 3B ke 3C dari 3C ke 3D 100. Ya. Kemudian kan dari 3D mau ke 4A-nya harus 100. Ya. Dan karena mau naik ke madya harus 200. Betul. Nah, jadi itu sangat tidak mungkin ketika kami sudah di 3D senior. 3D senior ya. Kalau 3D senior, 3D senior itu 100 Ibu. 3C ke 3D kan sudah tidak lagi. Iya. Soalnya kan sudah 3D kan, Bu? Di semester sebelumnya tetap harus 200 karena dari 3D ke 4A itu tetap 200. Jadi enggak, Bu. Jadi boleh 100 ya? Iya, 100, Bu. Oke. Mungkin kalau masalah angka kredit itu sudah di luar ini kemampuan kami lah Bu, karena memang sebagai subkoordinator di dalam SK-nya itu disebutkan kami dikasih 25% dari angka kredit. Berarti kami sudah punya nilai 25 sebagai subkoordinator. Tapi untuk meraih 75 dari tugas kami sebagai JF PPBJ, itu far, itu jauh sekali. Jadi Bu, izin. Ya. Kalau 25% itu pada tahun tersebut. Jadi misalnya 25% itu dari angka kredit kumulatif, mohon maaf. Ya, jadi benar. Ibu sudah mendapatkan 25 pada tahun dari tersebut. 25 tahun jadi, ini. Dari 75 lagi. Ya. Cuman ya itulah Bu, jadi kami tadi agak pertama larangan tadi, kami dilarang merangkap untuk melakukan bertindak sebagai pengelola LPSC, sedangkan di dalam satu SK yang lainnya selain SK pelantikan JF, kami ditugaskan sebagai subkoordinator pengelolaan LPSC, di mana tugas dan fungsinya itu tidak berbeda atau sama persis dengan tugas kami ketika kami menjabat sebagai Kasubag LPSC. Dan masalah kelas jabatan, ya kami diikutkan di kelas jabatan sebagai Kasubag, sebagai subkor, karena katanya gini, ya kan kalian subkor, kan kemarin Kasubag, jadi bukan ngikutin JF-nya, bukan ngikutin kelas 10-nya, tapi ngikutin kelas 9-nya. Jadi mohon saran atau mungkin mohon follow up dari LKPP, dari Mbak Sarah, Bu Sarah, mengenai kondisi khususnya rekan-rekan JF PPBJ yang menjalankan fungsi sebagai subkor LPSC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Jadi kalau saya mungkin singkat saja karena ada beberapa yang bertanya. Yang pertama, mungkin pada tahun ini Ibu mungkin cukup tenang. Kenapa? Karena memang sudah mendapatkan 25%, istilahnya gitu ya. Jadi yang pertama, ketika Ibu sudah menjadi Kasubag menjadi subkoornya LPSC, Ibu tidak boleh mengerjakan atau merangkap jabatan sebagai JF-nya karena sudah menjadi LPSC, karena ada larangannya gitu ya untuk tahun ini ya berarti ya Ibu ya, tahun ini ya. Nah tahun ini mungkin Ibu masih bisa tenang istilahnya gitu, karena yang pertama Ibu tetap bekerja sebagai pengelola LPSC tetapi tidak boleh mengerjakan yang merangkap tugas jabatan atau sebagai JFPBJ. Nah, tahun depan kita nggak tahu, ada dua solusi. Yang pertama, Ibu tetap sebagai JFPBJ, tetapi Ibu sudah meninggalkan atau sudah untuk LPSE-nya sudah perlahan-lahan ditinggalkan untuk tahun depan berarti ya. Nah, Ibu fokus ke JF karena kan pasti harus mencari atau untuk angka kredit. Nah, itu salah satunya. Atau yang kedua, Ibu
mungkin bisa pindah ke JF lain, atau mungkin Ibu mungkin benar-benar sangat diperlukan sebagai LPSE. Sedangkan Ibu sebagai JPBJ nggak bisa mengerjakan tugas-tugas PBJ gitu ya. Nah, itu kalau memang Ibu benar-benar sangat diperlukan dan harus di situ, saya sarankan pindah JF, tapi JF yang berhubungan dengan LPSE. Apakah itu Pranata komputer kah atau apa gitu. Jadi memang harus dicari yang sesuai dengan LPSE. Tapi kalau memang Ibu bisa mendelegasikan atau misalnya dari organisasi bisa melihat siapa nih yang bisa menggantikan Ibu di LPSE, nah Ibu nanti fokusnya ke JFBJ. Jadi tahun ini tahun apa ya, tahun galau gitu ya, tahun dilihat kembali gitu ya, tahun galau. Apakah Ibu tetap menjadi JF atau karena enggak, kalau kalau tidak seperti itu nanti Ibu kasihan tidak dapat angka kredit gitu ya. Yes. Terima kasih. Baik, terima Oke. kasih Bu Renta, Mbak Sarah. Mbak Sarah, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Mbak ya, dari yang melalui Fit Raise Hand, ada dari Bubble, Pak Eko, silakan Pak. Ya, halo, Ibu. Ya, Sudah kedengaran belum? Kedengaran? Ya. Ini Ya, saya sudah, sambil jalan ke meja ya, soalnya Ya, habis baterainya. Oke. Oke. Ini Bu singkat aja Bu ya, terkait dengan apa penegasan aja Bu. Tadi kan ada batas maksimal ya, batas maksimal angka kredit itu kan 150% Bu ya. Halo? Bentar, Bu ya. ya Ya, gimana silakan, Pak Eko? Ya, silakan. terkait dengan batas maksimal angka kredit itu kan 150% Bu ya. Ya. Itu dari awal saya ikut diklat juga itu ada perbedaan sih Bu ya, terkait dengan batas maksimalnya. Dari pertama itu dia terkait dengan tugas jabatan aja. Jadi 150% itu dari tugas jabatan. Nah, yang terakhir itu juga informasinya itu bahwa 150% itu dari keseluruhan angka kredit per tahun. Nah, jadi saya mungkin ingin kejelasan juga ya dari LKPP, apakah 150% itu dari tugas jabatan aja atau keseluruhan dari angka kredit per tahun. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Permenpan 6 Bu ya. Sudah kan sosialisasi kemarin juga itu kan tidak ada lagi keterkaitan antara SKP dengan butir kegiatan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu ke depannya SKP itu kan penerapannya adalah cascading-nya dari JPT Bu ya, dari JPT dan turunkan ke masing-masing pegawai. Nah, itu apakah sudah ada penyesuaian regulasinya terkait dengan penetapan, sedangkan sekarang kan masih menerapkan SKP-nya terkait dengan butir kegiatan. Betul. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Oke, yang pertama itu jadi gini Pak, memang pada awal-awal LKPP juga. Jadi memang ada beberapa tafsiran terkait dengan 150% ini. Dan pada awalnya memang tafsirannya kami itu 150% itu dari tugas jabatan. Tapi pada saat setelah itu kami juga rapat dengan Kemenpan gitu ya. Jadi kami juga menyampaikan hal tersebut. Apakah memang itu hanya 150% itu hanya tugas jabatan saja atau keseluruhan? Dan informasinya memang, jadi kami juga akan sampaikan di sini bahwa memang 150% itu dari semuanya, dari tugas jabatan, dari pengembangan profesi dan penunjang. Jadi semuanya ada di situ gitu ya. Jadi 100%-nya bisa 100% itu dari tugas jabatan, 50%-nya terserah dari mana. Bisa dari pengembangan profesi, atau dari penunjang, atau tugas jabatannya sendiri. Misalnya Bapak sangat banyak nih gitu ya, penugasan di JPBJ gitu ya, itu aja udah 150% tuh. Nah ya udah berarti 150%-nya ya benar-benar dari tugas jabatan, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi memang kalau saya sampaikan di sini 150% dari keseluruhan ya, pengembangan profesi, penunjang, dan tugas jabatan. Dan nah itu yang pertama. Nah yang kedua itu untuk Permenpan 6 memang ada pembaharuan lagi gitu ya. Jadi yang kalau Permenpan 8 ada keterkaitan, kalau yang sekarang itu tidak. Nah untuk ada pedomannya atau tidak pasti ada.
tetapi untuk pedomannya sudah ada atau tidak, belum. Karena memang juga kami sedang mempelajari Permen PAN 6 ini seperti apa gitu ya. Karena memang sudah berbeda dengan yang Permen PAN 8. Tetapi yang bisa saya sampaikan di sini untuk untuk angka kreditnya sendiri mungkin nanti akan hampir sama dengan Permen PAN 8 formnya. Tapi memang untuk yang rencana kinerjanya itu sudah tidak diisi lagi gitu ya. Jadi mungkin hampir sama dengan Permen PAN 8 tapi rencana kinerjanya tidak usah diisi lagi karena sudah tidak ada keterkaitan antara rencana kinerja dan SKP. Rencana kinerja dan butir kegiatan, gitu. Jadi nanti kami akan setelah kami mempelajari peraturan Permen PAN 6, nanti kami buat pedomannya seperti apa, nanti kami akan sosialisasikan gitu. Karena kami masih mempelajari juga Pak, agak susah juga kan gitu. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan kembali? Pak Eko Efriando. Ya, udah itu aja Bu. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih juga Mbak Sarah atas jawaban-jawabannya dari banyaknya pertanyaan terkait JFPBJ ya Mbak. Karena mungkin ini sangat dibutuhkan sekali informasinya. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang belum terjawab pertanyaannya, kami mohon maaf jika yang mengajukan fitur raise hand bisa disampaikan melalui Slido. Nanti jika ada pertanyaan yang belum terjawab, akan kita coba jawab di dalam podcast pengadaan. Jadi ya Bapak Ibu, kami mohon maaf karena atas keterbatasan waktu, jadi tidak bisa menjawab semua pertanyaan.